Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Taufik Fadilah dengan NPM 2578214 dari kelas TRI 2D. Di sini saya akan membuat video hands-on praktikum tentang best practice and design of Python. Apa sih design of Python itu? Design of Python itu adalah panduan atau pedoman bagaimana cara kita menulis program dengan baik dan benar. Dan di sini juga kita akan membahas di dalamnya itu ada FF8 dan FF8. FF8 itu standar cara penulisan dari program kita, dan FF8 itu apakah kita akan mengecek apakah tulisan program kita itu sudah standar dari yang sudah ditentukan oleh FF8 itu. Nah, langsung ke video praktikumnya. Di sini kita disediakan tentang kode programnya dan disuruh download karena saya sudah mendownload. Lalu setelah kita mendownload, di sini kita akan mengecek apakah kode program ini sudah sesuai seperti FF8-nya dengan mengecek di memakai flag 8 ini ya, maka flag 8. Lalu setelah itu kita akan melakukan perbaikan pada programnya, atomic commit dengan memperbaiki satu persatu baris kode walaupun dalam satu baris terdapat beberapa pelanggaran. Di sini kita akan memperbaiki setiap program yang salah dari ketentuan FF8-nya itu. Lalu setelah itu setiap perbaikan kita harus wajib diikuti dengan proses commit pada git dengan pesan deskripsi. Nah, contohnya seperti ini, git command -m perbaikan FF8 dan ini. Nah, mula-mula itu kita masuk ke repositorinya dengan git init repository programnya. Nah, ini kita sudah masuk. Lalu setelah itu kita akan menginstal flag 8-nya dengan mengetik perintah pip install flag 8. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah terinstall ya. Lalu setelah itu kita disuruh menjalankan flag 8 untuk mengecek apakah kode programnya ini. Nah, ini kan sudah di-download kode program ini, apakah sudah ketentuan sudah benar dan sesuai dari ketentuan di FF8 dari design of the Python tadi. Nah, kita bisa mengetik perintah flag 8. Nah, di sini sudah ada ya ketentuannya, dan sini banyak yang salah ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kesalahan dari ketentuan FF8-nya itu. Kita sudah melihat dari kode programnya ini kesalahannya di sini salah ya. Dari yang pertama missing with a space after, dari ini tidak ada space, tidak ada spasi dari tanda komanya ini, comparison of the true. Nah, di sini komennya juga salah. Nah, di sini komennya juga salah. Yang di sini nih, yang harusnya dari yang true sama dengan sementara ini harusnya kita memakai if a is true, atau yang kedua if a sama dengan titik 2. Lalu ini juga kesalahan ketiga, missing with a space around operator, tidak ada spasi di antara operatornya. Lalu yang ini juga sama, tidak ada spasi antara operator. Lalu expanded 2 blank, di sini tidak ada 2 blank, yang seharusnya ada 2 blank tapi malah ditemukan cuma 1 blank, dan ini artinya kurang 1 blank. Lalu ini juga tidak ada spasi di antara operatornya, dan ini tidak ada spasi di antara setelah ini tanda ini. Nah, seperti itu. Sini aja. Nah, lalu setelah itu kita disuruh melakukan perbaikan satu persatu. Lalu setelah perbaikan itu kita disuruh git commit untuk menandai setiap perbaikannya dengan perintah yang di sini ya, perbaikan fungsi ini. Nah, langsung saja kita perbaiki kode program kita ini. Nah, kode program ini yang pertama tadi yang ini nih. Nah, ini missing without space after. Nah, ini ada di line 1 kolom ke-11. Ini line 1 kolom 11 ada di, nah ini line 1 kolom 12. Nah, kolom 11 ini yang tanda koma ini kita kasih
with space, kasih spasi setelahnya. Kita Ctrl S untuk menyimpan. Nah, setelah itu kita git add. Nah, ini nama filenya ini codes underscore set4.py, kode underscore set underscore 4.py. Nah, kita add dulu untuk perubahannya. Nah, di sini kita sudah diberitahu nih warning untuk melakukan perubahan. Kita diberitahu sudah ingin melakukan perubahan. Nah, setelah itu kita git commit dari soal ini tadi ya, git commit min m untuk melakukan perubahan, untuk mengkonfirmasi perubahannya. Nah, git commit min m. Nah, di sini perubahan ke satu menambahkan si spasi setelah koma. Nah, koma, kita enter. Nah, ini sudah selesai, sudah dikonfirmasi. Lalu kita cek lagi flag 8. Nah, ini sudah hilang ya yang pertama ini tadi. Nah, sini kesalahan E231. Nah, di sini tidak ada ya, malah selanjutnya yang E712 ini. Berarti yang kesalahan pertama kita sudah berhasil memperbaiki, lalu kesalahan kedua kita memperbaiki. Nah, di sini kesalahannya comparison to true shall be if. Nah, di sini harusnya yang true ini memakai if con is true atau if con. Nah, kita memakai yang kedua ini ya, if con ini yang I ini. Berarti kita mengetik ini juga ada line 2 ya, berarti ya sekaligus dua kali kita sekaligus langsung dua ya. Ini yang pertama tadi yang tanda operatornya yang salah, yang seharusnya ini nih A sama dengan true, kita mengubahnya menjadi if A is true atau if A titik 2. Nah, kita akan memakai titik 2 ini ya. Lalu ini yang kesalahan keduanya missing with space. Nah, di sini tidak ada spasi di antara operator. Nah, ini operatornya harusnya dikasih spasi seperti ini. Kita coba dulu yang untuk yang ini ya, kita coba untuk yang ini sudah dikasih spasi. Nah, kasih spasi dulu di antara operatornya, kita save, kita tambahkan dulu perubahannya. Setelah kita tambah perubahannya, kita commit yang kedua. Kita menambahkan spasi setelah dan sesudah, yaitu di antara operasi tadi ya, di antara operator. Nah, kita enter. Kita harus, ini tidak kebaca ya, kita berarti git init dulu, berarti git init untuk masuk ke repositorinya. Nah, kita git init dulu. Nah, ini sudah kebaca. Ini kita coba simpan lagi, coba. Nah, kita coba lagi git add tadi ya. Nah, git add. Nah, ini berhasil ya, sudah ada ini untuk perubahannya. Kita git commit tadi. Nah, ini kita perubahan kedua tadi, kita menambahkan spasi setelah dan setelah sama aja, setelah dan sebelum, setelah
dan sebelum, kok sesudah, setelah. Nah, menambahkan spasi setelah dan sebelum operator. Dan di sini ya nih, yang sebelumnya tidak ada spasi, di sini ada spasi. Nah, kita enter. Nah, ini sudah berhasil nih. Lalu kita cek lagi flag 8. Nah ini mana tadi yang kesalahannya. Nah ini ya, E225 yang baris kedua kolom ke-9. Nah di sini sudah tidak ada ya baris kedua kolom 9. Langsung ke baris 3 kolom 13. Langsung baris ketiga kolom ke-13. Nah ini berarti sudah berhasil. Nah setelah itu kita mengubah dari yang ini komen apa ini, dari yang A sama dengan true tadi, kita menjadi yang seharusnya diubah menjadi if con is true titik 2 atau if A titik 2. Nah if con ini kita pakai yang ini, berarti kita ubah ini if, nah if con titik 2, if con titik 2. Nah sudah, kita simpan, Ctrl S, lalu kita cek lagi. Kita tambah dulu perubahannya langsung, lalu kita cek perubahan ketiga. Wah, kita hapus dulu perubahan ketiga. Nah, mengubah operator menjadi if A titik 2. Nah perubahan ketiga kita ubah ini, yang ini tadi ya. Nah kita ubah, enter. Nah ini sudah berhasil. Kita cek lagi flag 8. Nah ini sudah berubah ya, yang tadi itu ini. Nah ini sudah tidak ada di sini. Kita langsung lanjut yang ke sini ya. Nah ini berhasil untuk mengubah operatornya tadi, yang dari if A sama dengan nilainya true titik 2. Nah kita ubah menjadi yang if con titik 2 sama aja if A titik 2. Nah setelah itu kita ubah yang ini, missing with space around operator. Nah berarti missing with space operator ini tidak ada spasi di antara operatornya ya, tidak ada di operatornya. Di sini line ketiga yang ini, line ketiga operatornya yang ini. Nah kita kasih spasi, kita simpen. Nah setelah itu kita add, kita tambahkan perubahannya, kita commit perubahannya apa, commit perubahannya keempat, yaitu menambahkan spasi sebelum dan sesudah operator. Nah kita enter, kita cek lagi flag 8. Nah scroll bawah. Nah ini sudah hilang ya, yang ini. Aduh, line ketiga kolom ke-13. Nah di sini kita lanjut yang kedua ini, langsung aja sini. Berarti ini sudah terhapus, ini sudah berhasil kita perbaiki. Lalu seterusnya kita expected to blank lines after class or function definition font 1. Nah di sini artinya kita ini tidak ada dua blank setelah function, yang ditemukannya cuma satu. Di sini line ke-7 yang ke-1. Nah berarti yang di sini nih. Nah tidak ada blank maksudnya ini nih, kan cuma ada satu blank. Nah kita di sini kebacanya cuma satu doang. Nah kita tambahkan satu lagi dengan makan enter. Nah enter.
Jadi sudah ada 2 blank. Kita simpen, kita cek lagi 48. Nah, ini berhasil lah, sudah tidak ada. Kita step selanjutnya. Belum, kita add dulu ya perubahan tadi. Kok ada yang aneh, kita add dulu perubahannya. Kita add perubahannya, saya lupa siapa, maaf. Kita add perubahan dulu, kita commit ini perubahan kelima, berarti ini sudah keempat. Ini perubahan kelima, menambahkan blank menjadi 2 blank, enter. Nah, kita cek lagi flag 8 untuk mengecek apakah sudah benar. Nah, ini sudah benar ya. Dari yang pertamanya ini kita sudah tambah perubahannya, kita konfirmasi commitnya, lalu ini kita cek lagi dan sudah berhasil ya. Kita langsung ke selanjutnya. Ini line 8 yang ini berarti missing without run operator, tidak ada spasi di antara operator ya. Nah, ini operatornya yang sama dengan kita kasih spasi, dan ini juga nih ada yang line 8 juga, line 8 missing with space after koma. Nah, ini tidak ada space di antara koma, tidak ada spasi setelah koma, kita kasih spasi. Nah, ini sudah seperti ini, kita kasih spasi. Nah, 3 ini seharusnya hilang ya, yang tiga kesalahan ini, yang missing without space on an operator, missing without space after koma. Ini kita tambah dulu perubahannya, tambah git add, terus kita commit perubahannya, git commit perubahan ke-6, menambahkan spasi di sebelum dan sesudah operator, dan menambahkan spasi juga di sesudah koma. Kita commit perubahannya. Waduh, ini gak terdetek lagi, kita harus git lagi ya, git init masuk repositorinya lagi. Nah, sudah masuk. Nah, kita git add, git menambahkan spasi tadi, iya. Git add, git copy nothing add commit values, git add to track. Apa, kita cek dulu git ini, kita masuk repository, terus kita komen perintah komen flag flag. Nah, missing space yang tadi ini ya. Nah, ini tadi coba kita simpan dulu, terus itu kita git add
code. Nah setelah itu kita commit perubahan ke 6. Nah berhasil. Jadi kayaknya nggak kedetek gitu repositorinya ya. Kalau nggak kedetek kayak tadi ini, kita ulangin dari awal aja, git init flag 8, kita add perubahannya, commit perubahannya. Nah setelah itu kita cek lagi flag 8. Nah tinggal 1. Yang 3 ini kan kita sudah tadi ini spasi di antara operatornya, spasi setelah koma, dan 1, 2, 3 ini tadi. Ini 3 langsung hilang, tinggal 1 di line 9 kolom 16. Line 9 kolom 16. Missing with white space after koma. Berarti di sini setelah koma. Kita kasih spasi, simpen, kita Ctrl S, kita tambah perubahannya, git add code.set tempat.py, kita commit perubahannya, commit perubahannya, set commit perubahan ke 7 berarti 7 menambahkan spasi setelah koma, enter. Nah sudah, combine-nya sudah berhasil. Kita cek lagi flag 8. Nah ini sudah kosong ya, tidak ada ini kesalahan lagi. Tadi mana? Nah ini perubahan ke 1, kita menambah spasi setelah koma. Perubahan kedua ini tadi yang gagal itu. Nah kita init lagi, perubahan kedua menambahkan spasi setelah dan sebelum operator berhasil. Lalu mana yang ketiga? Ini ketiga, keempat, commit keempat, kelima, keenam, menambahkan spasi. Oh ini tadi yang gagal itu ya, perubahan ke-6 tadi gagal, ini gagal. Nah setelah itu mana? Nah berhasilnya pas di sini ya, tadi berulang kali gagal, nggak kedetek repositorinya. Nah ini setelah perubahan ke-7. Nah sudah selesai. Ya sudah selesai untuk mengecek apakah program kita sudah ketentuan FLAG 8 dengan mengecek dari flag 8. Nah setelah itu kita ke pertanyaan selanjutnya, ambil screenshot. Nah kita bisa nanti setelah seluruh program flag 8 teratasi, kita tambahkan docstring. Nah docstring ini sebagai dokumenter ya, atau apa, catatan sebagai ini fungsi-fungsi di program kita, kegunaannya gimana, data-datanya bagaimana, dan isinya apa aja, fungsi-fungsi program kita ya. Membuat docstring, dokumenternya. Docstringnya pada level modul dan fungsi. Nah, level modul berarti di atas ini modul, kalau fungsi berarti setelah ini fungsi. Nah, di sini berarti fungsi. Setelah itu mana tadi. Nah setelah itu pastikan dokumentasi dapat diakses melalui PyDoc dengan membuat informasi berikut secara sistematis. Nah kita berarti membuat ini isinya dulu, setelah itu kita PyDoc untuk mengeceknya. Kita buat nama filenya dulu, berarti kita cek dulu guys.
sudah. Kita untuk membuat docstring kita memakai ketik 3 kali ya, 1 2 3. Nah, kita enter. Tadi nama file ya, nama filenya ini ya, code underscore set underscore 4.py, kode underscore set dot 4 dot underscore 4.py. Nah, sudah selesai nama file. Setelah itu kita disuruh buat tadi tujuan program. Nah, tujuan program itu sebentar. Tujuan program, ini kasih tanda ini dulu biar enak. Kita untuk pemisah docstringnya kita pakai tanda petik 3 dulu ya. Tujuan program. Def. Nah, karena kita memakai kalkulasi parameter A dan B, dan ini memakai cabang if bercabang, if A apakah B lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 kita mengembalikan B dikali B, kalau tidak berarti 0. Berarti menghitung perkalian B dikali B berarti sama aja kuadrat ya. Menghitung perkalian kuadrat B. Menghitung perkalian kuadrat if A B yang sama dengan 0. Menghitung perkalian kuadrat angka positif, berarti kan lebih besar dari 0 ya. Angka positif, menghitung perkalian kuadrat angka positif dari kondisi tertentu. Nah, kenapa kondisi tertentu ya? Karena di sini parameter A-nya dan B-nya ini angka, parameternya ini kondisinya. Kalau kondisinya benar berarti kita lanjut ke B, tapi B tidak boleh dari 0 atau di bawah 0, jadi harus angka 1 2 3 dan seterusnya, angka positif ya. Nah, setelah itu soalnya tadi fitur utama. Nah, setelah itu fitur utamanya fitur utama def kalkulasi AB. Berarti bisa dibilang fungsi kalkulasi kuadrat, fungsi kalkulasi kuadrat fungsi kalkulasi kuadrat dengan validasi boolean dan angka positif. Fungsi kalkulasi kuadrat dengan validasi boolean dan angka positif. Nah, boolean true angka ya, bisa dibilang gitu ya. Berarti ini parameternya di sini yang A boolean,
boolean dan B angka positifnya. Nah, jika booleannya A bernilai true, maka di sini akan programnya akan menjalankan yang if B nilainya lebih besar dari 0 dan mengembalikan B dikali B, yaitu sama dengan angka berapa dikali angka berapa kuadrat itu. Misalnya angkanya 2 berarti 2 kuadrat. Kalau hanya false, maka langsung mengembalikan return 0 tanpa menjalankan program ini, langsung menyerah programnya, langsung menjalankan return 0. Lalu setelah itu identitas penulis dan tanggal pembaruan terakhir. Identitas penulis enter. Identitas penulis Taufik Fadila NPM 25782114 NPM kelas TRI 2D. Nah, kita identitas penulis, tanggal pembaruan terakhir. Ini mungkin kita kasih kasih jarak biar mudah kayaknya. Nah, kita kasih jarak dulu, kok kayak gimana gitu. Identitas. Nah, kalau sudah apa tadi, tanggal pembaruan terakhir, tanggal hari ini 15 Maret 2026. Pembaruan terakhir adalah baru dokumentasi fungsi. Di sini disuruh deskripsi fungsionalitas menggunakan kalimat imperatif, rincian parameter, dokumentasi fungsi. Berarti fungsi tadi yang di sini nih. Kita kasih 2 blank juga. Nama file. Nah, sudah, kita beralih ke fungsi. Fungsi 1 2 3. Nah, operasi fungsi kalkulasinya yaitu menghitung kalkulasi parameter B, if itu fungsinya menghitung parameter B jika parameter A
bernilai true jika sebalik true. Aja kepanjangan. Jika sebaliknya maka mengembalikan 0. Nah, bentar. Di sini fungsinya itu jika kalkulasinya ini parameternya B, jika parameternya A bernilai true, maka dia akan programnya mengeksekusi yang perintah ini, tapi B-nya itu harus lebih dari 0 agar tidak bernilai 0. Dan kalau parameter A-nya bernilai false atau salah, maka langsung mengembalikan fungsi yang return 0 ini. Lalu apalagi rincian parameter. Parameternya A, yaitu boolean. Parameter A itu adalah boolean. Yaitu gimana parameter beserta tipe datanya. Nah, nilai A kan adalah boolean, maka yaitu sebagai apakah program akan dijalankan. Indikator ya, indikator sebagai indikator apakah program akan dijalankan. Lalu yang tipe datanya boolean, rincian parameternya sebagai sebagai syarat apakah program akan dijalankan jika hanya nilai true atau false. Lalu B yaitu integer atau float. Yaitu angka yang akan caps lock akan dikuadratkan. Indikator apakah program akan dijalankan. Boolean indikatornya yaitu sebagai syarat apakah program akan dijalankan jika nilainya false atau true. Lalu integer atau float, B nilainya integer atau float, yaitu angka yang akan dikuadratkan. Udah parameter A, cuma A dan B isinya. Lalu nilai kembalian. Nilai kembalian nilai kembalian yaitu adalah integer atau berupa float, yaitu angka positif, yaitu jika
jika hasil dari B memenuhi syarat lalu jika tidak, maka mengembalikan 0. Nah, berarti kalau nilainya A, parameter A nya bernilai true, maka akan mengeksekusi if B nilainya sama dengan 0. Nah, kalau B nya juga memenuhi syarat lebih dari 0 ini, maka angka tersebut akan dikuadratkan. Lalu jika nilainya true dan B nya di bawah 0 atau 0 lah, maka langsung mengembalikan 0. Nah, kalau di bawah 0 berarti langsung ke return ini, seperti itu. Lalu contoh pemanggilan fungsi. Tadi contohnya ya. Contohnya jika kalkulasi parameternya true dan contohnya adalah 5, maka outputnya yang menghasilkan akan 5 kuadrat, jadi 25. Sama aja yang tadi ini rumusnya 5 dikali 5 sama dengan 25. Lalu jika kalkulasinya parameter A nilainya false dan angkanya tetap memenuhi syarat 5, maka ya programnya tidak akan menjalankan karena false, jadi akan langsung mengembalikan return ini, seperti itu. Lalu ini juga ada contohnya, X ada angka 1, 2, min 3. Nah, di sini kalkulasinya yaitu true dan ini 2 ini apa sih? 2 ini indeks ya. Indeks ini yang 1 indeks 0, 2 indeks 1 dan min 3 indeks 2. Berarti di sini true, nilai dari parameter B nya min 3. Karena min 3 tidak memenuhi syarat ini, jadi keluarannya bakal 0 karena tidak memenuhi syarat yang ini. B harus besar dari 0, karena tidak memenuhi syarat ya akan mengembalikan 0. Kita save dulu, lalu kita ada contohnya. Di sini suruh menulis di logbook soal-soal dan jawaban, merekam proses eksekusi part 8 dan penjelasan mengenai alasan teknis dibalik kita perbaikan. Tadi sudah penjelasan mengenai relasi antara perbaikan yang dilakukan dengan salah satu butir filosofi. Nah, salah satu butir filosofi design of pattern itu ada 19. Nah, di salah satunya itu ada the simple better than complex. Nah, simple itu lebih enak daripada yang kompleks. Nah, sama juga ada yang beautiful dan better than ugly. Nah, itu tentang estetikanya ya. Di sini program tadi kan acak-acakan mula-mulanya. Nah, tadi programnya pertamanya acak-acakan nih, tidak ada spasi, tidak ada antara jarak, tidak ada blanknya. Nah, di situ pengaruh itu tentang desain of pattern yang beautiful, better than ugly itu, yaitu estetika itu lebih bagus daripada jelek, lebih enak dipandang, lebih enak mudah dibaca. Nah, seperti itu. Dan juga di sini ya masih berantakan, yang tidak spasi, tidak ada spasi kita benarkan juga supaya lebih mudah dibaca.
supaya menuliskan penulisan dari design of Python tadi. Nah, berarti ini sudah. Setelah itu pengumpulan sudah. Oh ya, coba kita cek lagi setelah kita memakai docstringnya apakah masih ada flag 8 nya. Flag 8. Nah, ini sudah berhasil. Oh ya, tadi masih ada yang ini nih, PyDocs. Setelah membuat dokumentasi tadi, kita memakai PyDocs. Untuk perintahnya Python in PyDoc. Nama file kita tadi code set 4.py. Kita coba. Font code set.py for help on the start class. Coba kita save dulu. Bentar, mungkin nggak kebaca lagi, nggak tahu ya. Saya coba-coba sebelumnya kayak gini juga sebelum buat video. Git init, coba kita Python PyDoc code 9. Sama aja. Python, perintahnya betul kalau nggak salah tadi, code Python. Sebentar. PyDoc, coba, mungkin saya lupa komennya, komen PyDoc git. Ya, bentar, cara cek PyDoc, saya lupa komenannya. PyDoc di Python git. Apa langsung ini aja? PyDoc. Oh iya, PyDoc kan nggak pakai P ya. Kita coba Python in PyDoc, nama file. Nah, berhasil lah, nggak pakai P ya ternyata. Nah, nggak pakai P ya ternyata komennya. Tadi kan pertama pakai P ya, ternyata nggak pakai P, nggak ada tag ya. Nah, ini sudah belum ya. Nah, nama file ada, nama file, tujuan pemrograman, tujuan program ada di sini juga ada. Nah, berarti betul nih. Fitur utama,
terutama juga ada dalam program menghitung perkalian kuadrat angka positif dari kondisi tertentu, terutama fungsi kalkulasi kuadrat dengan validasi boolean dan angka positif. Sama juga identitas juga ada, tanggal pembaruan juga ada, lalu ini function. Tadi ya tugasnya juga udah membuat docstring pada modul dan fungsi. Nah ini fungsi, ini modul ya. Nah berarti sudah scroll di enter. Nah ini sudah juga sama, ini contohnya. Ini juga sudah. Ini kurang ya, ini kurang. Nah tadi kalkulasinya kalau parameter A berarti parameter A nilainya false, berarti langsung ke return 0, berarti nilainya 0. Nah kita simpen. Nah ini kita simpan, kita coba lagi. Nah ini sudah. Nah sudah berhasil ya untuk PyDoc. PyDoc berarti sudah yang berprograman. Nah mungkin itu aja dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf, saya juga masih belajar di sini, kita belajar sama-sama. Mungkin itu aja ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.